Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Boleh kita salam dulu mungkin ke kanan kirinya ya. Kita bilang shalom. Ya, oke. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Mari kita berikan kepala kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau setiap anugerah-Mu ya Bapa di setiap langkah kami ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Tiada pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Dengan apa akan kami balas setiap kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Inilah hidup kami persembahkan bagi-Mu.
kami membalas setiap kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami. Segenap hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan bagi-Mu ya Bapa. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Katakan, ini hidup kami Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Katakan Kau baik Tuhan. Oh, Engkau baik. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan setiap pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih.
besar, kebaikan-Mu ajaib dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengingat kasih setia-Mu ya Bapa. Kau selalu ada di sana buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyiapkan waktu kami yang terbaik ya Bapa. Kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan ada nama-Mu ya Bapa. Ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan. Ditinggikan, diagungkan dalam setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Amin. Amin. Boleh kita kasih tahu sebelah kanan kirinya, Tuhan Yesus baik, teramat baik. Kita mau angkat pujian. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemudahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku.
dalam Tuhan, Dia berikan kita penyertaan, Dia berikan kita kekuatan, serta berkat yang berlimpah. Saudara-saudara semuanya silakan duduk. Ya, kita bersyukur buat setiap kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan ya, kalau kita ikut Tuhan, hidup kita akan selalu enak. Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Tapi Tuhan janjikan bahwa dalam apapun hal yang terjadi, Tuhan ada buat kita. Tuhan tetap setia di dalam setiap langkah kita. Mari ya Tuhan, pada pagi hari ini hati kami, ini hidup kami. Kami bersyukur buat setiap kasih setiamu ya Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau selidiki hati kami. Selidiki kami ya Bapa. Ubah hidup kami Tuhan. Biar hidup kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa.
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu
hadapan Tuhan takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, yes Tuhan, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi kita mau nyatakan, sekali Yesus, yes, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu iman kami Bapa. Karena Engkau yang terus menuntun kami. Engkau ada di dekat kami. Bahkan ada di dalam hidup kami Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Pujian demi pujian kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kami berani mengatakan, selidiki aku. Tuhan, mari Bapa, kami siap untuk Tuhan selidiki hati kami. Benarkah kami mengasihi Engkau? Dan katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Itu yang kami rindukan. Itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan inginkan dari kami. Oleh karena itu Bapa, ajar kami untuk Tuhan untuk senantiasa mengerti kehendak-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar kembali tentang firman-Mu ya Bapa, agar kami tetap Tuhan mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Dan kami berani Tuhan untuk diselidiki hati kami masing-masing. Ketika ada hal-hal yang salah di hati kami, dalam hidup kami, Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah pada pagi hari ini, hamba-Mu hanya sebagai alat. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu, atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini luar biasa. Tuhan senantiasa tiap hari Sabtu Tuhan menuntun, memimpin di dalam pujian yang terus menghantar kita lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada pagi hari ini sebenarnya di tema bulan Desember adalah mencapai garis akhir dengan sempurna, ya. Nah di minggu ini temanya adalah menjadi hamba yang taat dan setia,
ya, menjadi hamba yang taat dan setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menjadi hamba itu sulit ya. Jadi hamba itu sulit karena bagaimanapun juga kita harus memiliki hati yang tidak pernah merasakan bahwa kalau kita dinasihati kemudian kita berontak, itu bukan hamba ya. Katakan jangan begini dong, jangan ngomong begini dong. Enggak, sekarang enggak ya, sekarang enggak kok. Nah, itu adalah hati pemberontak, bukan hati hamba ya. Kalau dibilang ayo dong pagi hari ini pagi-pagi datang ya, biasa itu ya, itu pemberontak, hati pemberontak. Tapi kita belajar, saya juga sedang belajar ya, belajar menjadi hamba yang taat dan setia. Jadi hamba yang taat ya, taat itu sungguh-sungguh benar-benar di sini dikatakan arti hamba itu adalah kita baca dulu di dalam Titus 2 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Ya, jadi di sini unsur-unsurnya hamba atau ciri-ciri hamba yaitu taat dan setia. Ya. Tidak curang, harus harus tulus, harus setia. Ya, tadi dikatakan hati hamba itu adalah dia sungguh-sungguh harus taat. Nah, apa sih artinya hamba? Hamba berasal dari kata Yunani yaitu doulos, ya, merujuk pada budak atau pelayan yang sepenuhnya tunduk dan mengabdikan diri kepada tuannya. Ya, jadi doulos itu keset juga. Ya, jadi dikatain apapun atau bagaimanapun ya, kita harus benar-benar mau tunduk. Sulit Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istri-istri harus tunduk, bukan tunduk tapi nanduk. Ya itu. Jadi benar-benar harus tunduk kepada suami karena suami adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ya, berat jadi wanita-wanita harus tunduk. Tapi selain tunduk juga menjadi penolong bagi suami, yang berarti lebih kuat ya, lebih kuat hatinya bukan lebih kuat tenaganya ya. Nah, jadi doulos merujuk pada budak atau pelayan yang sepenuhnya tunduk dan mengabdikan diri pada tuannya. Itu hati hamba ya. Yang pernah ikut doulos pasti ingat itu. Tapi dipraktekkan enggak di rumah? Ya, dipraktekkan enggak di pelayanan? Dipraktekkan enggak di dalam kegiatan-kegiatan di luar ya? Itu yang harus kita ingat, bahwa hati hamba itu terus kita bawa ya. Dalam pujian kan, aku bawa hati hamba ya, kemanapun aku pergi aku bawa itu hati hamba. Tapi pada saat diskusi mungkin di tempat-tempat lain kita ngotot ya, kita merasakan bahwa kita benar. Nah, itu yang tidak perlu dilakukan. Nah, jadi hamba berasal dari kata Yunani. Nah,
yaitu doulos, merujuk pada budak atau pelayanan yang sepenuhnya tunduk dan mengabdikan diri kepada tuannya. Sekarang kita lihat contoh hamba yang taat dan setia. Hamba-hamba yang taat dan setia, yang pertama yaitu Rut. Masih ingat? Rut itu menantunya siapa? Naomi, ya. Dan yang terjadi pada saat itu peristiwanya di mana suami Naomi meninggal dan anak-anaknya juga meninggal, sehingga 2 mantunya saja yang bersama dengan dia. Dan Naomi katakan, pulanglah kamu, aku akan kembali ke negeriku. Tetapi yang satu pulang, yang Naomi tidak mau, dan bahkan Naomi katakan, di mana negerimu itu juga negeriku. Di mana Allahmu, ya dia juga Allahku. Padahal dia tidak tahu bagaimana keadaan negerinya, bagaimana keadaan Allah yang sebenarnya. Tetapi dia imani, dia ada satu ketundukan, ya, ada ketundukan kepada Allah, kepada negeri di mana dia akan dibawa oleh Naomi, dan pengabdiannya kepada Naomi sungguh luar biasa. Sampai dia katakan, bagaimana Tuhanmu, Allahkumu itu juga Allahku. Ya, sungguh luar biasa. Rut menantu yang taat dan setia kepada mertuanya. Ya, saya harap juga ibu-ibu yang masih ada mertua bisa taat kepada mertuanya, mengasihi mertuanya, setia kepada mertuanya, ya, sehingga itu akan ditunjukkan dan bahkan itu menjadi satu kebahagiaan di akhir hidupnya. Ya, Rut setelah dia taat dan kemudian setia mengasihi mertuanya, hidupnya bahagia dia bersama dengan Boas, orang yang kaya. Ya, itu. Oleh karena itu terus ada di sini ada seorang ibu almarhum yang sudah dipanggil Tuhan, yang punya hati itu mengasihi menantunya, yaitu Ibu Eli, yang mengasihi menantunya dan menantunya juga mengasihi mama mertuanya. Sungguh luar biasa, ya. Kebanyakan, tapi bukan di sini sih, kebanyakan mertuanya diomongin malahan, ya. Mama mertua saya jahat, mama mertua saya begini, ya. Itu pernah dan banyak yang saya dengar, bahkan yang ikut yang bantuin saya juga, sampai saya katakan demikian, kamu juga nanti jadi mertua, nggak boleh ngomongin mertua, saya bilang. Saya keras kalau sama dia, kamu nanti juga jadi mertua, memang enak diomongin menantu, saya bilang gitu sama dia, nggak boleh. Kemana-mana diomongin mertua nggak baik, mertua jahat, mertua begini, nggak boleh. Ya, makanya nggak pernah lagi dia cerita mertuanya lagi ke saya, karena saya katakan itu. Yang kedua, Abraham, ya, yang tadinya Abram jadi Abraham, sebagai disebut sebagai hamba yang taat dan setia. Karena ia menunjukkan ketaatan luar biasa terhadap perintah Tuhan dalam berbagai situasi yang sulit. Pada saat Tuhan katakan, Abraham, kamu pergi dari tempat tinggalmu, dari keluargamu, dari tanah airmu. Ya, Abraham gak tanya, kemana Tuhan? Di sana ada rumah enggak? Tempatnya enak enggak? Aku bawa istri yang masih belum punya keturunan. Ada dokternya enggak? Ada tabibnya enggak? Dia enggak tanya. Langsung dia berangkat. Ya, tanpa tanya, tanpa ragu-ragu dia ikut. Kalau sekarang dikatakan, ayo siapa yang mau pergi misi? Ya.
Saya sudah janji sama Pak Matius, Pak Helman, sama Bu Herlina yang pernah ikut misi, dan juga Marcel yang ikut misi. Kita akan kumpul, kita akan programkan misi tahun depan. Pasti Bapak Ibu Saudara tanya, misi kemana Bu? Di sana ada tempat tinggalnya enggak? Ada kenalan enggak? Ya, padahal bukan itu. Kita mau seperti Abraham. Abraham tidak pernah menuntut. Disuruh pergi sama Tuhan, pergi. Ya, nggak tahu di sana nggak ada tempat tinggal, nggak tahu di sana nggak ada kenalan, dan masyarakatnya pun berbeda. Ya, tapi dia pergi. Ujian yang paling berat adalah apa? Ketika Tuhan katakan korbankanlah anakmu, anak tunggalmu, anak yang kamu kasihi, katanya, yaitu Ishak. Bawa ke Gunung Moria. Dia nangis dulu enggak? Dia berontak enggak? Dia mungkin punya segala cara untuk Tuhan tidak lagi mengutus untuk mengorbankan anaknya. Enggak, dia tidak. Mungkin dia katakan, Tuhan, aku punya domba yang bagus sekali Tuhan. Domba-dombaku banyak ada. Itu saja ya Tuhan? Enggak. Kalau dia mau, bisa dia katakan. Tetapi dia tidak katakan itu, dan dia bawa itu di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Kalau nanti di rumah dibaca lagi apa yang dilakukan Abraham. Dia terus berangkat sampai di jalan, dia hanya membawa pisau, dan juga anaknya disuruh bawa kayu untuk bakar. Kemudian dengan pembantunya suruh tinggal dia berdua dengan anaknya, yang membawa kayu, dia bawa pisau. Sampai di tempat di mana Tuhan tentukan. Tapi pada ayat yang ke-11 Tuhan katakan, Abraham, jangan apa-apakan anakmu. Jangan apa-apakan anakmu. Ya, dia kaget. Dan apa yang terjadi? Aku sudah siapkan domba untuk dibakar. Luar biasa, ya. Dia tidak perlu mengatakan, Tuhan, saya begini, saya begitu. Tuhan tahu keadaan kita. Ya, Tuhan kita tidak usah minta ini, minta itu. Tuhan tahu. Ya. Kita terus belajar bersyukur. Seperti Abraham, tunduk, setia seperti Abraham kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan dikit-dikit mengatakan saya enggak betah di situ, saya enggak bisa ibadah di situ, saya enggak bisa makan itu. Tuhan, berikan saya gereja yang ini Tuhan. Kasih Tuhan, ayo juga kamu ke gereja yang besar. Di gereja yang besar, Tuhan kurang lagi Tuhan. Hatiku gak damai Tuhan. Hatiku tidak bisa memuji Tuhan. Semua senang, hatiku tidak senang. Terus kemana? Tuhan bawa lagi ke gereja lain lagi. Di sini kamu ibadah. Di sana lagi, Tuhan hatiku kok khotbahnya gembalanya nyindir terus ya Tuhan, aku kesindir terus Tuhan. Gimana ini? Nah, yang masalah Tuhan apa kita? Kitanya, ya. Makanya harus benar-benar kita terus taat dimanapun Tuhan tentukan kita itu ada di situ. Tuhan itu ada di situ. Kita seringkali beribadah, ya beribadah, tetapi pikirannya tidak di gereja. Itu yang masalah. Pikirannya tidak di gereja, pikirannya tidak di firman Tuhan, sehingga
ketemunya hanya terakhir waktu ini mau terakhir ini. Nah baru konsentrasi. Ternyata yang dari depan sampai belakang dia kosong. Ya. Dan yang terakhir itu Tuhan kasih yang berat-berat. Akhirnya dia apa? Aduh hari ini aku gak dapat apa-apa. Ya. Gak dapat apa-apa. Ya. Karena kita tidak mempersiapkan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan memberikan contoh yang jelas pada saat ini. Ketika di Sumatera dan Aceh ada goncangan yang luar biasa. Mendadak apa yang kita lakukan? Gak bisa membawa Alkitab. Tidak bisa membawa yang terbawa mungkin HP. Apa yang kita lakukan? Baru kita mengatakan Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya dan sebagainya. Mari kita hari ini terus tanggalkan. Kalau ada hati yang keras, hati yang masih menyimpan sesuatu, ya kita mau taat kepada Tuhan. Mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita taat dan setia, ya. Yang ketiga yaitu Maria, ibu Yesus. Pada saat diberitakan dia mengandung seorang bayi, dalam percakapannya dengan malaikat, tetapi pada akhirnya dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Ya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Katakan. Jadi apa yang dilakukan? Kita tinggal mengatakan begitu pada Tuhan. Aku ini hambamu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, apa yang dikatakan Tuhan, iya dan amin. Apa yang diberikan Tuhan, iya dan amin. Sekarang mungkin masalahnya tidak seberat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera, ya. Tetapi kita sudah merasakan bahwa hidup kita sangat berat, paling berat di dunia, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah. Tuhan itu tidak pernah memberikan rancangan-rancangan yang membuat kita sengsara, tidak. Ya. Tuhan itu senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera. Terima damai Tuhan itu setiap hari. Damai Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau hati kita terbuka buat Tuhan, hati kita penuh dengan damai dari Tuhan, melepaskan semua apa yang ada di dalam hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengisi damai sejahtera itu, sehingga kita senantiasa ada damai sejahtera di dalam hati kita, ya. Dan kita gampang aja mengatakan, ya Tuhan, hambamu ini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Luar biasa kan? Jadilah menurut perkataanmu. Mau. Tapi kalau kita masih ada hal-hal yang berat di dalam hati kita, dan kemudian kita mengatakan, ya Tuhan, ini hambamu, aku ini hambamu Tuhan, tapi aku gak mau, hatiku penuh dengan segala kesakitan, hatiku sakit sekali Tuhan. Itu jangan. Tuhan tidak memberikan sakit hati, Tuhan tidak memberikan penyakit, Tuhan tidak memberikan kesengsaraan buat kita. Ya, itu. Jadi camkan itu, kembalilah kepada Tuhan. Kemudian yang keempat adalah Tuhan Yesus, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah menjadi contoh yang begitu luar biasa.
Ia taat kepada bapaknya saat bapaknya menurunkan dia ke dunia. Lahir di dunia, bukan lahir di mall atau lahir di rumah sakit yang baik, di rumah yang bagus, tidak. Tetapi ia rela berproses. Ia lahir di tempat yang hina. Hidupnya dari kecil sampai dewasa di keluarga tukang kayu. Sebagai seorang utusan dari surga, Allah sendiri yang datang, pasti dia bisa milih. Aku mau jadi anak raja, ya. Tapi dia tidak. Jadi keluarga tukang kayu. Sehingga pada saat dewasa dia mulai melayani, banyak yang menghujat, menghina. Dia kan cuma anak tukang kayu. Kok bisa begitu? Ya, manusia dari saat sekarang juga begitu. Banyak, ya. Kalau kita mendengar hujatan-hujatan terhadap para pemimpin bangsa, ya. Oh, kalau dia kan keturunan ini, keturunan raja, masih keturunan Hamengkubuwono atau Pakubuwono. Wah, hebat ya. Tetapi kalau dia dari turunan orang biasa, bahkan dia tukang kayu juga, ya, selalu dihujat, apa-apa disalahkan. Ya. Nah itu. Setelah dewasa sampai dia disiksa dan diarak, ya, sambil memikul salib. Kemarin Bu Sinta pikul salib enggak di sana, ikut ya, sama-sama. Biasanya begitu, ada yang bawa salib. Di kiri kanan itu sekarang ada yang jualan aksesorinya orang Kristen yang jualan, bukan orang non Kristen yang jualan, tapi dia jualan aksesoris ada toko-toko sekitar, ya, dan orang membawa salib itu terus sampai ke Golgota, ya, sambil nyanyi. Itu dulu tidak ada. Orang yang begitu, tidak ada toko di situ, ya, tanah lapang semuanya, dan dia membawa, dan bahkan banyak yang melihat, yang menonton di situ, ya. Dia mau dan bersedia menjadi tulos, menjadi pelayan, menjadi keset buat manusia, di mana dia mau membuat manusia menjadi tidak berdosa lagi, karena dosa-dosa manusia sudah diangkat di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa pada saat kita masih berdosa, dosa-dosa kita sudah diangkat oleh Tuhan di kayu salib dengan memikul salib, dan memikul salibnya bukan begitu saja lurus, tapi sambil dicambuk sampai berdarah, ya. Itu contoh yang benar-benar hamba yang didera. Kita baru dinasehati kadang-kadang sudah tidak mau, ya. Baru dengan kata-kata yang nyakiti dikit aja udah, waduh, sakitnya itu di sini katanya. Makanya aku nggak mau dah ke WBI karena sakitnya itu di sini. Misalnya ya, tapi nggak ada di sini. Puji Tuhan, ibu-ibu terus kuat di dalam Tuhan, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa untuk menjadi seorang hamba yang taat dan setia, kita perlu diproses. Ya, mau diproses enggak? Nah, mau, ya. Ada yang mau, tapi ada yang tunggu dulu prosesnya apa dulu, ya. Yang pertama, apakah kita mudah mengasihi musuh? Beda loh. Mengasihi sahabat dan mengasihi musuh itu beda, ya. Tapi Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan,
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Boro-boro berdoa buat yang menganiaya, ya. Ini perintah. Bapak Ibu Saudara nanti akan terima perjamuan kudus, ya. Di mana perjamuan kudus itu mengatakan bahwa di dalam perjamuan kudus kan tadi sudah dinyanyikan tadi pujian, darahmu mahal, darah Tuhan itu mahal. Bagaimana kita bisa melakukan yang begitu? Ya, darah Tuhan itu mahal. Tetapi kita enak saja minum. Ya pokoknya saya harus minum, harus mengasihi Tuhan, saya harus benar-benar taat kepada Tuhan. Ya, tapi pada saat minum perjamuan kudus masih ada unek-unek, masih ada hati yang belum lepas. Itu sama dengan kita masih menghujat Tuhan, masih merajam Tuhan dengan dosa-dosa yang kita buat. Dosa kita nggak besar, ya, nggak besar, tapi berat kalau ada di dalam hati. Dan Tuhan katakan di firman Tuhan, kalau kita belum benar-benar siap makan dan minum roti dan anggur itu, dan pada saat kita minum dan makan roti anggur itu dengan hati kita yang tidak benar, itu akan membuat penyakit, bahkan sampai mati rohaninya. Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf, memang keras pagi hari ini. Saya ingin Bapak Ibu Saudara pulih terlebih dahulu. Ketika menerima perjamuan kudus, kita akan merasakan ada damai sejahtera karena kita sudah pulih. Kalau ada yang masih sakit hati satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara sebelum makan dan minum roti dan anggur, Bapak Ibu perlu rekonsiliasi. Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Mungkin menganiayanya bukan dipukul, didera, tapi dengan perkataan. Ya, dianiaya dengan perkataan, sudah sakitnya setengah mati. Enggak mau ke WPI lagi, sakit sekali, ya. itu bukan itu masih, kalau dia masih menerima perjamuan kudus dan tidak mengampuni, itu kasihan, ya. Dia akan sakit rohaninya dan sampai bisa mati rohaninya. Oleh karena itu dilepaskan sebelum makan dan minum roti dan anggur itu. Ya. Selanjutnya proses apa yang harus dilewati? Apakah kita semakin peka akan hadirat Tuhan? Ya. Kita nyanyi aja. Enggak bisa merasakan hadirat Tuhan ada atau tidak. Ya, itu di rumah nyanyi puji Tuhan, seringkali mengatakan, kenapa ibu saya di mobil pada saat saya nyetir saya memuji Tuhan, tahu-tahu air mata saya menetes, ya, itu hadirat Tuhan hadir. Ibu-ibu mungkin sedang masak dengan tenang, tapi memuji Tuhan dalam hati, tiba-tiba merasa ada air mata keluar, ya. Bukan air mata sedih, tapi hadirat Tuhan hadir. Nah, itu yang harus dilakukan, ya. Itu, jadi kita harus peka dengan apa yang saat ini ada di dalam sekitar kita.
Yang selanjutnya yang C, apakah kita senang menjadi mempelai Kristus? Wah, itu yang paling senang, Bu. Saya mau menjadi mempelai Kristus. Ya, di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu kan cerita tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijak. Nah, kita bukan hanya sekedar membaca, setelah itu lupa. Ya, kita harus mempersiapkan minyak-minyak dalam lampu itu. Sudahkah kita mempersiapkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga kalau tadi seperti peristiwa yang di Sumatera, pasti banyak orang-orang yang lupa bagaimana dia. Kalau yang sudah ingat terus dia mempersiapkan ada minyak-minyak itu, pastilah dia terus akan datang dan akan merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Ya. Mempelai Kristus merujuk pada gereja atau orang-orang percaya yang digambarkan sebagai mempelai perempuan yang kudus dan memiliki sifat setia dan taat. Jadi mempelai Kristus itu kita semua sudah persiapan. Ayo kita persiapkan masing-masing. Kita terus membaca firman Tuhan. Kita terus dekat dengan Tuhan. Kita komunikasi dengan Tuhan. Jangan lupa komunikasi dengan Tuhan. Tuhan pengen komunikasi kita erat, lekat, ya. Bukan seperti anak sekolah minggu. Komunikasi dengan Tuhan kalau bangun tidur, mau makan, ya. Kalau kita beda, ya. Kita sudah mulai dewasa rohani kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Selanjutnya, sebagai anak yang terhilang dan kembali kepada hati Bapa, ya. Yang selanjutnya adalah kita ini, itu adalah gambaran rohani tentang orang yang meninggalkan Tuhan, hidup dalam dosa atau keterasingan, kemudian bertobat. Oh, puji Tuhan kalau masih ada kalimat lalu bertobat. Setiap hari harus bertobat, setiap hari, ya. Karena setiap hari banyak tantangan, iblis suka terus mengaum-ngaum di sekitar kita, ya. Mengakui bertobat itu dengan mengakui kesalahan. Nah, kalau sudah mengakui kesalahan kita, Bapak ampuni saya, kemarin saya ngomong keras ke teman saya, ke mama saya, ke anak saya, ampuni saya Tuhan. Dan kembali dengan rendah hati untuk menerima kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia, tapi kalau kita rendah hati. Kalau yang gak rendah hati begini, Tuhan ampuni saya. Memang saya kemarin ngomong kasar kepada teman saya, kepada tetangga saya, kepada anak saya. Habis dia nakal Tuhan. Habis dia jahat duluan, habis dianya begini duluan, itu duluan, ini duluan. Ya saya kesel Tuhan. Itu bukan rendah hati. Pokoknya kalau rendah hati itu kalau dikasih tahu orang, oh iya, itu rendah hati, terus introspeksi, ya, introspeksi. Oh iya, benar saya salah. Kepada Tuhan juga begitu, jangan habis begini Tuhan, begitu Tuhan, bukan. Introspeksi dan kita harus kemudian itulah namanya anak yang hilang tapi balik lagi, ya, kepada Tuhan, kepada hatinya Bapa. Karena dia akan memberikan kasih karunia, pengampunan setelah pemulihan total dari Tuhan. Nah, contoh anak yang hilang yaitu menyia-nyiakan karunia. Nah, siapa yang menyia-nyiakan karunia, yang punya karunia, gak usah, ditutup aja,
nanti disuruh melayani sama ibu, biarin aja nggak usah lah, nanti disuruh melayani. Ya, itu anak yang hilang, tersesat dan sengsara. Ya, bisa tersesat di mana? Kalau tersesat di gereja nggak apa-apa, tersesatnya lain, akhirnya sengsara. Ya. Jadi makna kembali ke Bapa yaitu ada pertobatan sejati, ada kerendahan hati, ada pengakuan dosa. Jangan malu, jangan karena kita misalnya saya gembala Tuhan, masa gembala berdosa? Enggak ya Tuhan ya, enggak saya enggak begitu Tuhan. Bukan begitu, tetap saya manusia juga berdosa, ya. Sadar kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu, ya. Nah, apakah upah daripada hamba yang taat dan setia, Bapak Ibu? Ada upahnya loh. Upah bagi hamba yang taat dan setia adalah hidup sejati dan kekal. Mau kan hidup sejati dan kekal dalam kekekalan? Mendapatkan mahkota kehidupan. Wih, luar biasa. Pengakuan dari Tuhan, ya, meskipun orang lain tidak ngakuin, tetap Tuhan mengakui kita. Itu luar biasa loh. Ya, ada pengakuan dari Tuhan. Karena Tuhan apa? Tuhan mengaku kesetiaan hambanya. Bahkan jika tidak diakui oleh orang lain, tapi Tuhan tahu bahwa hambanya setia. Itu. Yang keempat, persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ada. Ya. Itu persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Tapi bagi yang tidak taat dan setia, seperti Hawa diusir dari Taman Eden. Istri Lot menjadi tiang garam karena enggak taat. Saul menyisakan bangsa Amalek. Jadi Tuhan menolak Saul menjadi raja. Nah, kita yang kerja di tempat-tempat pekerjaan, kita tetap jangan menyisakan apa yang ada yang tidak boleh disisakan oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan katakan kamu menyebarkan berkat kepada si A, kamu kasih berkat ke si B misalnya. Kemudian disisihin. Jangan Tuhan, nanti kalau banjir aku gak bisa makan Tuhan. Akhirnya apa? Sebentar lagi mau naik tingkat, gak jadi. Ya, karena itu. Ya. Musa hanya memukul batu yang seharusnya bicara aja kepada gunung batu itu. Dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah itu ya, jadi kita pun jangan seperti Musa sehingga mau masuk ke tanah perjanjian gak bisa. Ya. Nah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya sebagai seorang hamba, kita harus memiliki sikap hormat, tunduk, taat dan setia kepada atasan kita kalau yang bekerja. Ya. Yang kedua, rela melepaskan hak-hak kita. Ya, dalam pelayanan kita rela melepaskan hak-hak kita. Jangan pakai embel-embel yang banyak, titel-titel banyak, semuanya panjang lebar. Kemudian karena punya, saya kan sarjana, pasti lebih baik dong pemikiran saya. Kalau itu ada, lepaskan. Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau kerendahan hati. Tuhan tidak melihat segala embel-embel kesarjanaan, tapi Tuhan melihat hati kita. Ya. Kemudian mempercayakan hidup kita seutuhnya kepadanya. Percayakan kepada Tuhan. Jangan kepada manusia, kepada Tuhan. Jangan mengatakan bahwa
nanti saya kalau nggak bisa begini, nggak bisa begitu, ada Ibu Gembala kok, ada Ibu Sri gitu, nggak apa-apa. Nanti saya gampang aja, tinggal telepon, dibantu. Ya, bukan begitu. Saya bukan manusia super. Saya juga hambanya Tuhan. Ya, jadi terus kita sama-sama melakukan itu. Kemudian menyenangkan hati Tuhan, ya, jangan sampai membuat Tuhan sedih hidup kita. Menyenangkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Saat kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Saat kita kembali kepada Tuhan kita juga tidak membawa apa-apa. Hanya baju. Kalau di kita sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, kita memakai baju yang baik, sepatu dan dirias. Itu saja yang kita bawa. Nggak ada lagi. Nggak ada tumpukan baju nanti dipakai di sana, tidak ada. Kita akan begitu saja, dan bahkan roh kita yang naik nanti kepada Tuhan. Kalau tubuh kita begitu saja, ya. Oleh karena itu, mari kita akan nyanyikan satu pujian. Ku tak membawa apapun juga. Rasakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita bawa saat kita datang ke dunia. Saat kita kembali kepada Tuhan, tidak ada satupun yang kita bawa, hanya hati hamba. Jangan ada kesombongan di dalam hidup. Tuhan tidak suka dengan hati yang orang yang sombong. Hati hamba yang dicari oleh Tuhan. Katakan, inilah hati, inilah yang kupunya. Apa yang saudara punya saat ini? Apa kerana kasih kerana mama
Bapa, inilah hati hambamu ya Bapa. Engkau melihat Tuhan seluruh sidang jemaat, kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami memiliki hati hamba. Kalau ada, kami nanti akan menerima perjamuan kudus ya Bapa. Tuhan, jangan sampai Tuhan hati kami dipenuhi dengan segala kesombongan. Kuduskan, lepaskan itu. Bapak Ibu Saudara mau menerima perjamuan kudus. Oh Yesus, mari saudara benar-benar hati Tuhan merasakan kasih Tuhan itu ada. Lepaskan hatimu dari segala hal-hal yang kau rasakan saat ini, sakit hati kepada orang lain. Lepaskan, jangan sampai ini menjadi penyakit dan bahkan sakit rohani, bahkan sampai mati rohani. Tuhan rindu pada pagi hari ini Engkau benar-benar punya rasa. Tuhan rindu hatimu, Tuhan rindu hatimu. Tuhan rindu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami ya Abah, ampuni kami Tuhan. Ori sikera papa sih, ori negara papa sih. Yesus, lepaskan Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara. Terus lepaskan pengampunan. Kira papa sih, kira no karasi kira karpati sih. Ora lana rasi, terima kasih Bapak. Pagi hari ini Tuhan hamba serahkan roti dan anggur ini Bapak. Tanganmu tumpangkan Tuhan di atas roti dan anggur ini. Dan roti dan anggur ini menjadi Tuhan tubuh dan darah Kristus yang menyatu di dalam kehidupan kami. Ketika kami makan Tuhan, kami menjadikan ada roh damai sejahtera dalam hidup kami. Ada kesukaan, yang sakit disembuhkan, yang merasakan kesulitan Tuhan akan buka jalan, yang tertutup pintu rezeki Tuhan akan membuka pintu yang lain. Itu yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Namun buka hatimu, lepaskan semuanya. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah mengurapi roti dan anggur ini Tuhan, sehingga menjadi kekuatan, kesehatan dan persekutuan antara kami dengan Tuhan dan kami dengan sesama kami. Urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang membawa Tuhan roti dan anggur ini untuk sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan darah-Mu
angkat roti kita tinggi-tinggi. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Angkat roti, ya, angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang terus memberikan kami pengampunan yang sungguh luar biasa. Ajar kami juga Tuhan mengampuni orang lain. Ajar kami Tuhan mengasihi orang lain. Bahkan berdoa untuk yang menganiaya. Oleh karena itu Bapa, pada siang hari ini kami ucapkan syukur, ucapan syukur kalau masih mendapatkan kesempatan untuk masih makan roti dan anggur perjamuan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan ajaib, kuasa Tuhan turun. Karena saat kami makan dan minum roti dan anggur, Tuhan ada persekutuan. Dan besok kembali kami bekerja, beraktivitas. Tuhan senantiasa lebih lagi Tuhan menuntun dan menguasai kami. Terlebih lagi Tuhan terus memberkati di dalam setiap langkah kami. Kalau kami bersama dengan Tuhan, kami pasti berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami masing-masing dalam tangan-Mu. Haleluya.